Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semua? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan terkait dengan materi yaitu tentang sistem koloid. Materi ini digunakan untuk siswa kelas 10 SMK khususnya di jurusan pariwisata yaitu mata pelajaran IPA terapan. Adapun pengertian dari koloid itu adalah sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Jadi kalau kita lihat dari simulasi gambar yang ada di bawahnya, bahwasanya koloid itu ada di antara larutan dan suspensi. Yaitu suspensi itu dia sudah terlihat sekali, dia tidak ada ataupun tidak tercampur antara satu dengan yang lain, satu bahan dengan bahan yang lain. Kemudian kalau larutan kita lihat di sini, larutan itu tidak bisa diketahui, tidak dapat dilihat mana yang terlarut, mana yang dia zat pelarut. Jadi dia sudah menjadi satu. Kemudian kalau yang koloid ini, koloid sudah masih terlihat. Jadi yang paling larut itu adalah larutan, yang kedua adalah koloid, dan yang paling tidak larut adalah suspensi. Di sini perlu kita ketahui, ada 3 jenis campuran. Yang pertama adalah larutan. Tadi sudah sedikit kita bahas di gambar depan tadi. Ini berdasarkan besarnya partikel, ya. Jadi berdasarkan besarnya partikel itu adalah gabungan yang paling kecil partikelnya itu adalah larutan. Ketiganya ini sebenarnya ada kaitannya dengan larutan semua. Jadi kalau larutan ini bahan-bahannya hanya ada dua. Yang pertama adalah zat terlarut dan yang kedua adalah zat pelarut. Koloid juga sama sebenarnya, suspensi, tapi jadi di sini suspensi itu adanya zat terlarut itu dia sangat nyata terlihat dibandingkan dengan zat pelarutnya. Nah, bagaimana membedakan ketiga campuran tersebut? Ini kita lihat. Ini adalah contoh dari larutan. Larutan ini ketika kita ambil air, kemudian ditambahkan dengan garam, kemudian kita aduk. Maka yang kita dapatkan itu adalah air bening yang dia terlihat tidak nampak adanya zat terlarut di dalamnya. Padahal ketika kita mencoba untuk mencicipinya, ternyata di situ air tersebut sudah tercampur oleh garam, itu ditandai dengan rasa asin yang dia terdapat dalam air tersebut. Ini adalah larutan, jadi tidak terlihat antara zat pelarut dengan zat terlarutnya. Nah, yang kedua itu adalah koloid. Contoh dari koloid itu adalah susu. Ketika air putih ditambahkan dengan susu, maka jenis ini itu akan terlihat nampak oleh kasat mata, yaitu adanya perubahan warna air yang awalnya jernih menjadi putih. Ya. Ini yang disebut dengan koloid. Yang ketiga itu adalah suspensi. Nah, suspensi di sini sangat terlihat, yaitu adanya percampuran antara air itu dengan pasir. Ketika dia dicampur, walaupun dia sudah diaduk, ternyata ada pemisah antara air dengan pasir. Air berada di atas, pasir berada di bawah. Jadi ini kalau kita mau membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Itu ya, untuk membedakan antara ketiganya. Nah, di sini kita sekarang akan jelaskan secara detailnya. Di sini saya ambilkan adalah campuran air dan garam. Ketika air dan garam dicampurkan, maka garam akan larut dan membentuk larutan garam. Ini yang disebut dengan larutan. Di dalam larutan garam, zat terlarut atau garam tersebar dari bentuk partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya. Atau dalam hal ini, larutan yang seperti ini disebut dengan larutan homogen atau tidak dapat nantinya akhirnya tidak dapat disaring. Nah, ini adalah contoh dari campuran air dan campuran garam yang merupakan contoh dari larutan. Nah, yang kedua itu adalah campuran pasir dan air. Ini terbalik tadi. Campuran air dan pasir ini adalah contoh dari suspensi. Ketika pasir dan air dicampur, maka pasir tidak larut. Pasir dan air akan memisah dan campuran ini disebut dengan suspensi. Suspensi bersifat heterogen. Apa heterogen? Heterogen itu adalah satu campuran yang dia tidak dapat menyatu karena adanya perbedaan wujud. Di sini wujudnya adalah padat dengan
dengan cair, sehingga dia dikatakan sebagai heterogen. Dapat dipisahkan dengan penyaringan. Jadi ketika air dan pasir sudah dijadikan satu, maka dapat dipisahkan lagi dengan cara filtrasi atau penyaringan. Yang ketiga, mana tadi kebalik, ini adalah campuran susu dan campuran air. Campuran susu dan campuran air di sini, ketika susu instan dicampur dengan air, ternyata susu akan lebih larut, tetapi larutannya keruh. Nah, inilah yang disebut dengan koloid. Jadi berbeda dengan larutan. Kalau yang dia koloid, dia nampak adanya perubahan warna pada air. Jika didiamkan, campuran ini tidak memisah, tidak dapat disaring dengan saringan biasa. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen, tetapi jika kita amati dengan mikroskop, maka akan ada perbedaan atau yang disebut dengan heterogen. Jadi diingat-ingat, kalau dia larutan itu dia homogen makroskopis, mikroskopisnya pun dia homogen. Tapi kalau yang dia koloid, itu makroskopisnya dia terlihat homogen, tapi ketika kita amati dengan mikroskop, maka dia bersifat heterogen. Nah, campuran inilah yang disebut dengan koloid. Tabel perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Di sini ada 3 perbandingannya. Larutan dispersi molekuler, ini koloid, dispersi koloid, sedangkan suspensi dispersi kasar. Ini homogen. Kalau yang ini secara makroskopis tadi dikatakan homogen, tapi ketika dia mikroskopis dia heterogen. Kalau yang ini jelas dikatakan sebagai heterogen. Semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nanometer. Nah, yang di sini dia 1 nano sampai 100 nanometer. Sedangkan di sini yang suspensi dia lebih dari 100 nanometer. Nah, di sini untuk larutan itu ada 1 fase, sedangkan koloid ada 2 fase, dan untuk suspensi ada 2 fase. Nomor 4, bersifat stabil. Kemudian koloid dia pada umumnya stabil, ada beberapa di antaranya yang dia tidak stabil. Kemudian yang suspensi itu bersifat tidak stabil. Tidak dapat disaring, yang nomor 5. Di sini tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Ada beberapa penyaring yang dia dapat menyaring koloid ini. Ya, kemudian yang di sini dapat disaring. Contohnya tadi sudah dijelaskan, yaitu larutan garam, koloid susu, kemudian suspensi adalah campuran pasir dan air. Komponen penyusun koloid. Di sini ada 2 fase, ada fase terdispersi dan ada fase pendispersi. Kita lihat apa itu. Terdispersi itu bersifat discontinue atau terputus-putus. Contohnya pada campuran susu dengan air, yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Artinya apa? Terdispersi itu kalau dalam larutan itu dikatakan sebagai zat terlarut, ya, air sebagai zat pelarutnya, sedangkan susu sebagai zat terlarut. Dalam hal koloid itu disebut dengan fase terdispersi. Kemudian apa itu fase pendispersi? Pendispersi itu bersifat kontinu, contohnya pada campuran susu dengan air, yang merupakan fase pendispersi adalah air. Dalam hal larutan ini disebut dengan zat pelarut. Nah, di sini jenis-jenis koloid, ada aerosol, ada sol, ada emulsi, ada buih, ada gel. Jadi ada 5. Yang pertama aerosol, merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Contohnya asam dan kabut. Nanti silahkan Anda perlahankan karena akan Pak lanjutkan terus. Kemudian yang kedua adalah sol, merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contohnya air sungai yang mengandung lumpur, ada cat dan ada intan hitam. Kemudian emulsi, merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi cair digolongkan menjadi 2. Ini ada emulsi minyak dalam air, contohnya adalah santan, dan emulsi air dalam minyak, contohnya adalah mayones. Kemudian buih, merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contohnya adalah buih sabun contohnya. Kemudian yang kedua adalah contoh buih padat, yaitu styrofoam. Yang selanjutnya adalah gel, merupakan koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Contohnya adalah agar-agar, selai, dan lem kanji. Nah, di sini ada tabel perbandingan jenis-jenis koloid. Kalau kita lihat di sini, ini fase terdispersi, fase pendispersi, nama, contoh. Contoh yang pertama adalah padat, gas, aerosol padat, asap, debu di udara. Kemudian padat, cair, pendispersinya
namanya adalah sol, sol emas, sol belerang, tinta, cat. Kemudian fase terdispersinya adalah padat-padat, itu contohnya adalah sol padat, contohnya adalah gelas berwarna atau intan hitam. Kemudian cair dan gas. Fase terdispersi cair dan gas ini contohnya adalah namanya adalah aerosol cair, kabut dan awan. Ya. Terdispersi itu adalah cair dan pendispersi adalah cair. Contohnya emulsi. Di sini namanya adalah emulsi, contohnya susu, santan, minyak, ikan. Kemudian fase terdispersi, ini cair, fase pendispersinya padat, emulsi padat, contohnya adalah jelly atau bubur mutiara. Kemudian ada terdispersinya adalah gas, kemudian fase pendispersi adalah cair. Ini namanya adalah buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. Yang terakhir, fase terdispersi adalah gas, fase pendispersi adalah padat, namanya adalah buih padat, contohnya adalah karet, busa, atau styrofoam. Oke, demikianlah penjelasan dari terkait dengan sistem koloid yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih kepada pembuat PowerPoint yang sudah share materi terkait dengan koloid yang sangat berguna bagi guru-guru SMK. Semoga dapat bermanfaat. Ulang-ulang materinya agar supaya kalian paham dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.